Melissa Witt adalah seorang remaja berusia 19 tahun. Dia tinggal di Fort Smith, Arkansas bersama ibunya, Mary Ann Witt. Dia seorang mahasiswa ahli kesehatan gigi yang populer di Wistar Community College yang sekarang menjadi University of Arkansas Fort Smith. Teman-teman kuliahnya biasa memanggilnya Missy. Dia dikenal sebagai seorang yang ambisius dan pekerja keras, sehingga selain kesehariannya menjadi mahasiswa yang aktif, dia juga disibukkan dengan pekerjaannya sebagai asisten dokter gigi di klinik gigi di daerahnya. Banyak yang menyayangi Missy karena kepribadiannya yang ramah dan baik hati. Pada tanggal 1 Desember 1994, seperti biasa, Missy bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Ia akan berpamitan dengan ibunya dan meminjam uang padanya. Ia berniat mengembalikannya setelah ia mendapat gaji. Namun, ibunya menolak, sehingga terjadi perdebatan antara Missy dan ibunya. Meski begitu, ibu Missy tetap meninggalkan catatan padanya yang berisi, "Aku mencintaimu, Missy. Aku akan berada di Bowling World nanti sore. Mampirlah jika kamu ingin kubelikan makanan. Tertanda, ibumu." Pada siang hari, di sela-sela jam kuliahnya, Missy makan siang dengan salah satu temannya. Mereka bertemu di tempat makan Chick-fil-A yang berada di ujung jalan dari kampus. Setelah itu mereka kembali ke kampus dan melanjutkan perkuliahannya. Setelah selesai kuliah, Missy melanjutkan kesibukannya dengan bekerja paruh waktu sebagai asisten di klinik dokter gigi. Pada pukul 17.00, ketika shift kerjanya berakhir, saat ia akan pulang, mobilnya tidak nyala. Dia juga tidak sengaja meninggalkan sesuatu di tempat kerjanya. Setelah dia cek, ternyata baterai mobilnya mati, sehingga ia bingung harus berbuat apa. Tetapi tak lama kemudian, ada orang asing yang baik hati datang dan memberinya pertolongan dengan menyambung kejut listrik pada mobilnya. Akhirnya Missy bisa pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Ia mengenakan sweater V-neck putih dan celana jeans biru saat itu. Missy pulang ke rumah sebentar dan langsung berangkat pergi lagi. Dia berencana pergi ke tempat bowling untuk menghampiri ibunya. Pada pukul 18:30, Missy tiba di tempat bowling dengan selamat. Namun, setelah ia memarkir mobilnya, dia bertemu seorang pria dan mereka sepertinya terlibat perkelahian, entah karena apa. Beberapa waktu kemudian, Missy tidak terlihat lagi. Ada dua orang yang menyaksikan penculikan Missy. Pertama, dia adalah anak laki-laki yang sedang bersama ibunya di Bowling World. Dia berkata, saat dia keluar untuk mengambil buku di mobilnya, dia mendengar seorang wanita berteriak, "Tolong aku!" Tapi dia tidak menghiraukannya. Sayangnya, Bowling World tidak memiliki CCTV di tempat parkir. Dan meskipun beberapa toko di sekitarnya ada CCTV, tetapi itu terlalu jauh dari tempat kejadian perkara sehingga tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan Missy. Kemudian sekitar pukul 19:45, seseorang menemukan kunci mobil Missy di tempat parkir dan menyerahkannya ke resepsionis di Bowling World. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari adanya ceceran darah di kunci mobilnya. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Desember pukul 2 pagi, Missy belum juga pulang. Ibunya mulai khawatir dan mencoba menelpon sahabat Missy, yaitu Tara.
karena mereka mengikuti kelas biologi bersama pada hari Jumat dan berencana untuk hangout malam itu. Saat itu Tara sedang tidur, sehingga ia dibangunkan temannya agar menerima telepon dari ibu Missy. Sayangnya, saat ditanya keberadaan Missy oleh ibunya, Tara sama sekali tidak tahu. Pada pukul 9 pagi di hari yang sama, ibunya, Mary Ann, masih mengira bahwa putrinya sedang bersama teman-temannya. Tetapi ternyata Missy tidak pernah pulang ke rumah lagi. Dan ia akhirnya melaporkan bahwa putrinya hilang dengan perasaan cemas. Petugas berpikir, karena Missy sudah berusia di atas 18 tahun, jadi dia bisa pergi atas kemauannya sendiri dan menyuruh ibunya untuk tetap tenang. Tetapi ibunya tahu jika ini bukanlah karakter Missy. Pada tanggal 3 Desember, mobil Mitsubishi Mirage 1995 berwarna putih yang dikendarai Missy saat ke Bowling World itu menunjukkan tanda-tanda bekas perkelahian. Namun, pada saat itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Missy diculik. Satu-satunya petunjuk yang tertinggal di tempat kejadian adalah anting-anting emas, jepit rambut yang hancur, kunci mobil dengan bercak darah, dan genangan darah di tempat parkir. Akhirnya, teman-teman dan keluarga Missy mulai membagikan selebaran orang hilang di seluruh area River Valley. Segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pencarian Missy terus berlanjut. Tetapi harapan itu pupus tepat 6 minggu setelah hilangnya Missy. Di tanggal 13 Januari 1995, tepatnya pukul 9:40 pagi, 2 orang petugas yang mencari tanda rusa di Jalan Dinas Kehutanan AS sekitar 18 mil di utara Ozark, mereka akhirnya menemukan tubuh Missy dalam keadaan telanjang dengan posisi telungkup di sepanjang jalan setapak penebangan kayu di hutan nasional Ozark sekitar 50 mil dari tempat dia diculik. Mayatnya diletakkan di dekat batu yang mirip batu nisan. Pakaian dan barang-barang pribadi Missy seperti satu anting-antingnya, dompet, dan jam tangan Mickey Mouse-nya hilang dari tempat kejadian dan tidak pernah ditemukan. Polisi menduga Missy dicekik sampai mati dan diserang secara seksual. Yang menjadi misteri adalah fakta bila tubuh Missy telah dipindahkan tidak lama sebelum ditemukan. Karena para petugas melakukan pencarian di jalan itu setiap hari dan Missy tidak ada di lokasi itu sehari sebelumnya. Selain itu, pada malam sebelum penemuan mayat Missy, Departemen Kepolisian Fort Smith mendapat telepon aneh. Penelpon diyakini sebagai seorang wanita yang lebih tua dan seorang pria yang jauh lebih muda. Sepertinya itu adalah seorang nenek dan cucunya. Wanita itu mendesaknya untuk memberitahu polisi apa yang telah dia temukan. Tapi sang pria menjawab, "Saya tidak bisa." Dan ia segera menutup telepon. Polisi yakin bila si penelpon bisa jadi adalah orang yang memindahkan jasad Missy. Mengapa seseorang memindahkan Missy dari tempat rahasia ke tempat dia akan ditemukan? Mungkin dia mengenal si pembunuh dan tidak bisa melapor ke polisi karena takut atau karena kesetiaan, tapi merasa bersalah dan ingin Missy dikuburkan dengan layak. Pemakaman Missy kemudian diadakan pada tanggal 17 Januari 1995 siang hari. Upacara pemakamannya di Gereja Baptis Grand Avenue diikuti dengan pemakaman di Woodland Memorial Cemetery di bawah naungan rumah duka Edwards. Polisi mencurigai Larry Swearingen sebagai orang yang terlibat dalam kasus ini.
karena dia salah satu tersangka pembunuhan yang sangat mengenal daerah tersebut. Dia sedang menjalani hukuman di Texas karena membunuh Melissa Trotter yang berusia 19 tahun pada tahun 1998. Kemiripan antara kedua kejahatan itu sangat mencolok, termasuk fakta bahwa kedua korban mengenakan jam tangan Mickey Mouse yang diambil oleh si pembunuh yang membunuh Melissa Witt. Mereka berdua juga ditemukan di lokasi yang sama, yaitu di Hutan Nasional Ozark, Arkansas. Selain itu, Larry juga diketahui berada di daerah tersebut saat Missy diculik. Namun, ia menyangkal membunuh Melissa Witt dan dieksekusi pada tanggal 27 Januari 2009 atas pembunuhan Melissa Trotter. Belum ada seorang pun yang dihukum atas pembunuhan Missy. Dan saat ini ada hadiah $5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman pelaku yang bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan Missy. Pada tanggal 7 Oktober 1995, Walmart Stores bersama dengan AR Missing Exploited Children's Center mengumumkan pengenalan tampilan poster orang hilang di toko lokal di Huntsville untuk menghormati Missy. Bahkan, sebuah film dokumenter juga dibuat untuk mengangkat kasus pembunuhan Missy yang belum terpecahkan dengan judul Uneven Ground: The Melissa Witt Story. Pada tanggal 20 Maret 2011, ibu Missy, Mary Ann, meninggal dunia saat berusia 75 tahun. Tanpa mengetahui siapa orang yang tega membunuh putri sematawayangnya Melissa Witt.